Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di seni budaya. Hari ini kita ngebahas teater lagi nih. Cuman kali ini yang kita bahas adalah lebih kepada memahami perancangan pementasan seni teater atau menganalisis pementasan seni teater sesuai konsep teknik dan prosedur sesuai kaidah seni teater modern. Nah, teman-teman bisa buka halaman 45 nih di LKS semester 2 ya, kelas 11 semester 2, LKS-nya di halaman 45. Terus kita menuju pada halaman 46 yang akan kita bahas di poin A, yaitu teater modern. Oke, udah siap? Kalau udah siap, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah teater modern. Teater modern adalah sebuah style atau gaya atau mode teater yang memiliki perbedaan khusus dengan teater era klasik, Romawi maupun teater tradisional. Gitu. Dalam perspektif teater barat, teater modern dicirikan dengan dua komponen dasar, yakni sutradara dan aktor. Gitu. Prinsip teater modern dicirikan oleh pendapat Jacques Coupeau tahun 1913, yakni dengan manifestornya sebuah panggung kosong. Jadi nyiapin panggung kosong, sebuah ruang hampa. Robert Cohen juga menyebutkan bahwa teater modern dicirikan dari adanya revolusi politik di Amerika tahun 1776 maksud saya, dan Prancis di 1789, yang dengan sendirinya mengubah struktur politik dunia barat dan revolusi industri atau teknologi yang memeriksa secara besar-besaran sistem ekonomi dan sosial banyak negara, termasuk Indonesia nih. Nah, revolusi ini juga terjadi secara simultan ya pada lapangan intelektual dalam filsafat, ilmu pengetahuan, pemahaman sosial dan masyarakat yang tak beragama atau ateis kita kenal. Sedangkan menurut Jacob Sumarjo, ciri-ciri teater modern Indonesia sebagai berikut. Ada 7 nih poinnya di sini. Yang pertama, pertunjukan dilakukan di tempat khusus, yakni bangunan panggung proscenium yang memisahkan penonton dan pemain. Proscenium itu bisa disebut dengan panggung bingkai. Gitu. Jadi kalau di teater tradisional kan ada yang di teras gitu kan. Jadi dia nggak ada batasnya antara penonton sama pemain gitu. Nah, kalau misalkan di teater modern ini yang dimaksud Jacob Sumarjo, panggung proscenium yang memisahkan penonton dan dengan pemain. Nah, sedangkan panggung itu ada 3 ya jenis panggung. Panggung campuran, panggung arena. Panggung arena itu ada yang tapal kuda, ada yang bentuknya huruf U gitu. Nah, kalau panggung proscenium dia berhadapan langsung kayak gitu, atau panggung bingkai dia agak lebih condong lebih ke dalam. Nah, kalau panggung campuran itu kalau kita kayak panggung keriaan lah. Jadi bisa di depan, bisa di samping gitu, dicampur, bisa di leseh, bisa ada batasnya juga. Kayak yang laba contohnya kayak gitu, tuh panggungnya masih tidak terbatas. Nah, yang kedua, penonton harus membayar. Nah, poin ini juga membedakan antara modern dengan tradisional. Kalau tradisional kan hiburan masyarakat gitu. Nah, kalau di modern ini karena sifatnya indoor biasanya dan menyediakan berapa kapasitas kayak gitu. Makanya di poin kedua, penonton harus membayar. Ini poin ini juga ingat sebagai membedakan antara modern dan tradisional teaternya ya. Yang ketiga, fungsi teaternya adalah untuk hiburan dalam segala gradasinya, dari yang sifatnya amat populer sampai yang canggih. Unsur cerita amat erat kaitannya dengan peristiwa sezaman. Jadi ngangkat-ngangkat isu-isu ya. Katakan isu, misalkan isu politik yang diangkat atau isu masyarakat yang lagi berkembang apa gitu. Jadi bisa berupa sindiran juga atau ungkapan dari kayak kritik sosial, dasar pemikiran-pemikiran yang keadaan itu kayak gimana. Contohnya kayak teater koma ya pernah membawakan, jadi itu Andrew
yang sedang saudara kembarnya meninggal gitu, terus pamannya itu mau gusur pemakamannya gitu untuk pembangunan proyeknya. Seorang pengangguran yang tidak sabar menunggu hotel segera beroperasi agar kamu bisa bekerja sebagai pelayan kamar. Aku akan menjual sisa-sisa jasad adikku kepada gedungmu demi uang. Apa salah bertindak berdasarkan kepentingan pribadi? Paman dapat pemikiran dari mana bahwa sekepok uang bisa menjadi kepentingan pribadi semua orang? Dan kamu dapat pemikiran dari mana bahwa 2 meter tanah penuh cacing, tikus tanah, dan hama-hama lainnya menjadi keramat hanya karena isinya adalah sisa-sisa jasad adik laki-lakimu? Tanah akan menjadi keramat jika kita menitipkan padanya orang-orang yang kita sayangi. Kita mengubur mereka yang mati dengan sebuah upacara. Pada hari raya orang-orang suci, kita menghiasi kuburan, menyalakan lilin, berdoa bagi jiwa orang-orang yang kita kasihi. Kalau semua ini tidak ada maknanya, untuk apa kita melakukannya? Clara, aku akan mendirikan sebuah makam untuk adikmu kalau kamu mau. Makam yang indah, mewah. Aku akan minta orang-orang untuk melupakan bahwa adikmu itu sesungguhnya tidak pantas menerima penghormatan seperti itu. Kami akan beramai-ramai memujanya hanya untuk membuat kamu senang. Kita tidak saling mengerti rupanya. Ha! Sepertiga penduduk tidak punya pekerjaan. Industri kecil keok karena kita dibanjiri barang-barang impor murah bikinan Cina. Dan para nelayan menganggur karena cuaca buruk yang terus-menerus dan sengketa batas wilayah. Para pemilik toko, pedagang, pemilik restoran, semuanya terkena dampaknya. Tanyakan nuranimu. Aku mengerti hal itu. Dan aku turut. Gitu. Nah, itu pun juga sebetulnya banyak yang terjadi di sekitar kita gitu kan, pemakaman digusur akhirnya untuk proyek-proyek gitu kan. Tapi sindiran tersebut banyak makna karena di teater itu nggak cuman satu makna, penjabarannya luas gitu. Cuman contoh isunya deh yang kita angkat itu, yang diangkat sama teater koma maksudnya adalah itu. Nah, ini berkaitan dengan unsur cerita amat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sezaman. Gitu ya. Nah, yang kelima, ungkapan bentuk sudah menggunakan idiom-idiom modern seperti adanya intermezzo, pemimpin pertunjukan, lagu keroncong atau Melayu dengan peralatan musik modern. Nah, kalau misalkan ya di tradisional itu kan full menggunakan misalkan kayak lenong gitu. Kayak lenong itu menggunakan gambang kromong. Kayak gitu ya. Kalau misalkan ya di modern ini lagu keroncong atau Melayu dengan peralatan musik yang modern. Yang keenam, menggunakan bahasa Melayu pasar. Dan yang ketujuh, adanya pegangan cerita tertulis atau naskah ya. Nah kan kalau di teater tradisional nggak menggunakan naskah gitu. Ini improvisasi. Nah tadi ada 7 poin ciri dari teater modern Indonesia menurut Jacob Sumarjo. Selanjutnya, teater modern merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional, tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Ya, jadi kayak percampuran gitulah. Lebih pada bukan percampuran ya, pengembangan. Jenis teater seperti komedi Istanbul, sandiwara gitu kayak ludruk, ketoprak gitu. Nah, bisa dilihat sini halaman 46 contoh tata panggung dengan konsep teater modern. Kehidupan teater modern Indonesia baru menampakkan wujudnya setelah Usmar Ismail bersama Dijaya Kusumo, Surya Sumanto, Rosihan Anwar, dan Abu Hanifah mendirikan Sandiwara Penggemar Maya pada tanggal 24 Mei 1944, setahun sebelum kemerdekaan ya. Kemudian mereka mementaskan naskah karya Usmar Ismail yang berjudul Citra dan dibuat film pada tahun 1949. Ilustrasi musiknya dibuat oleh Cornelius Simanjuntak. Naskah yang ditulis oleh Rustam Effendi, Sanusi Pane, Muhammad Yamin maupun A.A. Panjitisna, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di tahun 1930-an. Berorientasi pada sastra, hampir tidak pernah dipentaskan. Nah, untuk sejarah singkat tentang tokoh-tokoh dan beberapa teater modern di Indonesia bisa lihat di halaman 47 ya. Kayak teater koma ada di situ, ada teater kecil dari Jogja dan Jakarta. Oke.
Setelah itu dibaca, silakan teman-teman buka halaman selanjutnya, halaman 48 di poin yang B, merancang pementasan teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur. Bangsat, lu bangsat. Nah, yang B, merancang pementasan teater sesuai konsep. Ulangi. Nah, selanjutnya teman-teman buka di halaman 48 di poin B, merancang pementasan teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur. Nah, ini di yang pertama ada konsep pementasan, ada konsep pertunjukannya ada berapa nih? Ada sampai E, ya. Oh, 5, 6. Ada 6 poin. Yang pertama, menentukan tema pertunjukan teater. Nah, teman-teman juga udah paham nih sebelumnya kita ngebahas soal tema. Gitu. Tema itu kalau saya nyebutnya tema adalah sebagai aroma. Gitu. Misalkan aromanya apa? Teman-teman mau aromanya harum, pastikan bayangannya adalah ada bunga-bunga gitu kan, ada beberapa buah-buah. Jadi lebih kayak pada taman sih kayak gitu. Itu kalau misalkan baunya yang gurih, sedap gitu, mungkin di bayangan kita adalah ayam bakar gitu kan, atau beberapa potongan-potongan daging gitu. Nah, kalau tema ini jadinya kita membawakan apa, pasti konsep pun juga akan ikutin tema, kan kayak gitu. Nah, misalkan temanya adalah horor, pasti pembawaannya pun yang lain juga horor. Contohnya kayak konsep-konsepnya, gaya desainnya, misalkan gaya artistik panggungnya, dekorasinya itu bakal dibuat sedikit mistis, kan kayak gitu. Nah, tema adalah pokok pikiran atau suatu yang menjadi target yang akan dicapai. Tema sangatlah penting untuk menjadi patokan atau arah kegiatan pergelaran. Tema inilah yang menjadi misi atau target idealis yang akan dicapai. Dengan kata lain, bahwa tema adalah napas suatu kegiatan. Gitu. Jadi kayak nyawanya ya. Kalau misalkan ya bikin pementasan nggak ada nyawanya, nggak ada temanya, seakan-akan kayak nggak ada nafasnya. Gitu. Kayak mati, udah nggak tahu arahnya kemana karena nggak ada target. Gitu. Mungkin kalau soal tema teman-teman udah mulai sedikit paham ya. Poin yang B, menentukan tujuan pertunjukan teater. Nah, di sini pada dasarnya maksud dan tujuan adanya seni teater modern bukanlah hanya sebagai media hiburan semata. Berkesenian teater berupa sebuah cabang seni yang dimunculkan melalui adegan-adegan yang dilakukan para pemainnya di arena pertunjukan. Biasanya adegan-adegan yang ditampilkan disesuaikan dengan alur cerita yang sudah tertulis dalam naskah dan petunjuk dari sutradaranya. Tuh, nah di sini ada beberapa tujuan nih biasanya nih. Nah di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, melatih para pekerja teater berorganisasi dan bekerja sama dengan orang lain, berarti kelompok ya, atau kerjasama antara tim. Gitu. Melatih kemandirian dalam diri pribadi anggota teater. Melatih kemandirian misalkan tepat waktu dalam latihan, contohnya itu udah kemandirian dari pribadi gitu kan. Terus dia bisa menguasai naskah, dia biasa menginterpretasikan dari maksud dan tujuan naskah itu gitu. Itu juga bagian dari kemandirian dalam diri pribadi. Ini secara personalnya. Kalau yang poin pertama itu secara kelompoknya. Nah, yang ketiga, mengenal kepada masyarakat hasil prestasi yang telah Anda raih di bidang seni teater. Menunjukkan kepada masyarakat hasil berlatih serta pembelajaran mengenai teater. Yang kelima, memberi hiburan kepada masyarakat luas. Nah, ini beberapa tujuannya nih. Kita jadi di poin 3 itu mengenalkan kepada masyarakat hasil prestasi yang telah Anda raih di bidang seni teater. Dan yang keempat itu menunjukkan kepada masyarakat hasil berlatih serta pembelajaran mengenai teater. Jadi sampai mana kita belajar teater dan kita tunjukkan pada masyarakat. Dan setelah itu sekaligus poin kelima, memberi hiburan kepada masyarakat luas. Lanjut ke poin C. Menentukan pembagian peran sesuai tema pertunjukan. Ini maksudnya peran-peranan nih, penokohan ya. Peran yang dimaksud di sini adalah menentukan peran tentang siapa yang akan menjadi sutradara, pemain, serta tim produksi pementasan teater.
Misalkan kalau bagian pemeranan siapa yang jadi tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D, kayak gitu. Siapa yang jadi sutradaranya? Kalau di dalam prosedurnya. Terus kalau siapa yang bagiannya divisi dekorasinya, artistiknya, makeup artisnya siapa, terus lightingnya siapa, terus bagian per divisi siapa, kayak gitu contohnya. Itu maksud dari tim produksi pementasan teater. Bagi pembagian peran, pemain dalam teater terbagi menjadi 3 peran, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Mungkin kalau teman-teman tahu ya antagonis ya. Kalau antagonis pasti taunya atau yang biasa kita ketahui adalah peran jahat. Padahal nggak selalu jahat sih sebetulnya gitu kan. Kalau lebih halusnya dibilang peranan yang negatif, karena ada positif dengan negatif kayak gitu. Ada yang reseh kan nggak juga jahat gitu kan. Antagonis adalah tokoh jahat dalam kisah cerita teater, biasanya yang menyusahkan tokoh utama. Peran tokoh antagonis biasanya memerankan suatu yang tidak sesuai harapan atau pandangan penonton. Karakter tokoh ini biasanya jahat, pengadu domba, atau penyebar fitnah. Jadi bicara negatif sama positif. Kalau negatif banyak banget kembangannya, kayak tadi itu. Contohnya ada pengadu domba, terus penyebar fitnah, terus apa lagi, ngerecokin kinerja, misalkan yang A nya, yang si baiknya ini, si protagonisnya ini melakukan hal baik misalkan di masyarakat. Terus ada di masyarakat yang ngerecokin gitu kan, buat apa lu bla 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 bla, buat apa lu ikut ini dada gitu kan. Itu juga protagonis, itu juga antagonis masuknya kan gitu. Yang kedua protagonis. Nah, ini lawan dari antagonis. Protagonis disebut juga dengan peran utama atau tokoh inti. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam pementasan teater. Biasanya tokoh memerankan watak baik, kesatria, dan pahlawan. Nah, yang ketiga tritagonis. Mungkin kalau antagonis protagonis teman-teman di SMP juga sering dengar kan ada antagonis protagonis. Nah, mungkin yang ketiga ini jarang didengar, yaitu tritagonis. Tritagonis ini kalau bisa dibilang dia apa ya, wasatiyah lah, tidak memihak, nggak ke A nggak ke B, nengahin dia. Nah, kalau dalam tertulis di sini adalah tritagonis adalah peran dalam kisah cerita teater yang menjadi penengah dan pendamai antara pemeran protagonis dan antagonis. Sifat dari peran tritagonis biasanya berwatak kalem, sederhana, berwibawa, bijaksana, dan memiliki wawasan yang luas. Nah, itu jadi kalau dibilang wasatiyah, dia nggak memihak kemana-mana, ada tengah-tengah. Kalau bawang merah bawang putih, jadi seorang bapaknya lah gitu. Jadi bapaknya kan namanya kedua anaknya gitu kan, ntar dia dua-duanya dia sayang sama si bawang merah sama bawang putih gitu kan. Tapi dia nggak memihak cuma satu doang kan, kayak gitu. Itu protagonis sebagai penengah. Nah, masuk ke poin berikutnya di poin D, menentukan rencana kegiatan. Nah, setelah disusun kita menentukan rencananya nih. Rencana kegiatan adalah tindakan yang akan kita lakukan yang dinyatakan secara tertulis, terstruktur ya. Rencana kegiatan-kegiatan menjadi unsur yang penting dalam membuat perancangan pergelaran. Sebab rencana kegiatan menentukan kegiatan yang akan dibuat, jadi kayak planning. Adapun rencana kegiatan pergelaran dapat disusun sebagai berikut. Nah, ada 7 poin ya. Ini kalau ini di sini saya bacanya terkait sekolah, gitu. Jadi pementasan dalam sekolah. Yang pertama, pergelaran menampilkan seluruh karya siswa, ya. Yang kedua, bentuk pergelaran dapat secara indoor di dalam ruangan maupun open air luar ruangan, atau outdoor bisa kita sebut ya. Tempat pergelaran adalah lingkungan sekolah, misalnya menggunakan aula, ruang kelas, halaman sekolah, ataupun teras kelas. Jadi tentuin dulu nih, gitu. Kita mau di indoor, outdoor. Misalnya indoor itu di aula, di gedung serbaguna, kayak gitu. Terus kalau misalkan mau outdoornya di teras atau di lapangan. Karya yang dipergelarkan bebas dalam penggunaan media ekspresinya, ya.
Nomor 5, dana operasional dibebankan kepada seluruh siswa dengan dikoordinasikan oleh OSIS di bawah bimbingan dan pengawasan guru. Harus ada pengawasan guru ya, karena emang guru lah yang apa sih namanya, membimbing kegiatan-kegiatan teater ini. Nomor 6, pergelaran dilaksanakan di akhir tahun ajaran. Biasanya kita ngadainnya di ulang tahun, di milad gitu kan, di milad sekolah, milman kayak gitu. Yang ketujuh, kepanitiaan melibatkan beberapa kelas 1 sampai kelas 3 yang terpilih secara musyawarah berdasarkan kemampuan. Nah, itu 7 poin yang sering digunakan. Itu poin-poin inti lah. Tapi ini bisa digunakan juga nggak di masyarakat? Oh, bisa. Jadi kayak tadi indoor outdoornya pun juga ditentukan juga. Misalkan teman-teman nanti ikut UKM ketika sudah kuliah, ikut UKM teater. Nah, ini juga kepake gitu kan. Berkoordinasi dengan siapa? Dikoordinasikan dengan pemilik gedung pementasan ya gitu. Jadi koordinasi ke sana, terus ntar adakah sponsor yang lain kayak gitu. Itu soal dana operasional. Kalau di sini kan OSIS ya. Kalau nanti di luar itu bisa dengan apa sih, pihak-pihak yang ingin menyumbang atau sebagai apa yang kita sebut sebagai apa ya namanya, sponsor lah. Terus sekarang yang perlu kami bahas, yang 6, pergelaran dilaksanakan di akhir tahun ajaran. Nah, kalau misalkan ya poin 6 ini kalau bicara di masyarakat ya, kayak di organisasi Karang Taruna bisa di 17-an, biasanya gitu, di kampung-kampung gembira. Nah, beda halnya lagi kalau misalkan di UKM teater atau di sanggar-sanggar teater, biasanya punya hari-hari besarnya, hari besar mereka di ulang tahun teaternya kah, atau dia mau di di acara hari bahasa kah, kayak gitu. Nah, kalau ketujuh, panitiaan melibatkan beberapa kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ini melibatkan beberapa elemen masyarakat. Kalau ini bicara di masyarakat, kalau bicara di UKM melibatkan semua anggota gitu kan. Kalau di sanggar yang melibatkan anggota sanggar. Kayak gitu doang sih sebetulnya yang membedakan. Tapi kalau kali ini di halaman 49 di LKS kita ini masih terkait tentang sekolah. Jadi pahamin ya maksudnya. Jadi kenapa sih harus ada kayak gini Pak gitu kan? Kenapa sih kita harus belajar kayak gini gitu kan? Nah, karena untuk di masyarakat pun juga kalian bisa menerapkan ini gitu. Jadi gak cuma khusus dalam sekolah, tapi di luar sekolah, ketika setelah atau dalam keadaan sekolah, masih sekolah, kita bisa diaplikasikan ke masyarakat. Atau setelah sekolah kita bisa aplikasikan di masyarakat atau di kampus. Itu. Nah, poin yang menyusun program kegiatan. Program kegiatan merupakan rencana kegiatan yang lebih terperinci atau detail. Misalnya, apakah diadakan pada hari yang sama, macam acara apa saja yang akan dipertunjukkan pada kegiatan. Jadi apa macam-macamnya apa aja nih yang bakal ditunjukin gitu kan. Terus ya, dan apa saja yang dilakukan pada saat pembukaan atau penutupan kegiatan. Jadi openingnya apa, closingnya apa. Nah, teater di inti. Jadi openingnya apa, terus di akhirnya apa gitu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program kegiatan pagelaran ada 2 nih. Yang pertama, waktu yang tepat untuk menyusun program kerja suatu pergelaran adalah pada awal dimulainya kegiatan. Dan yang kedua, bahan penyusunan program kerja pagelaran harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan para anggota penyelenggara. Nah, kalau ada pun langkah-langkahnya yang harus ditempuh, ada 7 poin tertulis di sini. Yang pertama, kumpulkan keinginan dan kebutuhan yang diusulkan oleh anggota panitia penyelenggara. Jadi diadakan dulu perkumpulan, diadakan rapat gitu, rapat anggota seluruhnya. Nah, nanti di sini bisa mengumpulkan keinginan dan dibutuhkan yang diusulkan oleh anggota panitia penyelenggara. Nah, yang kedua, diadakan rapat pengurus dan panitia penyelenggara untuk membicarakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Gitu. Jadi setelah dikumpulkan diadakan rapat. Jadi gimana persiapan dari divisi ini, gimana dari sini, gimana dari makeup artisnya, gimana dari artistiknya, dekorasinya sampai mana, terus gimana nanti di marketingnya untuk kalau misalkannya ini bicaranya kita jual tiket gitu kan.
Nah, gimana cara nyebarnya kayak gitu. Diadakan rapat pengurus. Nah, yang ketiga, sekretaris bidang menyusun rencana proker atau program kerja untuk angka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalkan durasinya ada 30 menit, 1 jam, 2 jam. Tentuin. Nah, masing-masing sekretaris bidang menyusun rencana program kerjanya. Nanti bagian kita punya teaternya di jam sekian sampai jam sekian ya. Berarti kan opening ada ini, ada ini. Nah, itu per divisinya sekretaris itu ngumpul tuh. Atau ketua divisi ngumpul jadi satu gitu untuk melaporkan program kerjanya. Nah, misalkan kayak nanti saya bakal buat ini, nanti saya akan kontak ini gitu kan, melaporkan juga. Karena apa? Untuk bersinambungan juga dengan yang lain, karena bicara kerjasama gitu. Yang keempat, setiap sekretaris bidang menjelaskan rancangan program kerja yang diusulkan dalam forum rapat. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menanggapi program kerja tersebut agar memperoleh kesamaan pendapat. Nah, bicaranya tidak ada selisih paham ya. Jadi udah itu kan bagiannya dia, udah jalannya sendiri kan, udah bagian jalan sendiri. Tapi nggak gitu juga. Artinya ketika misalkan anak artistiknya nih, anak dekorasi panggungnya, yang ngedekor panggung ya, mau dibuat ini, tapi kalau misalkan nggak sesuai karena panggung kita segini, tapi nah kan jadi untuk nyingkronin gitu, disinkronisasi dulu. Nah, adanya di sini setiap memberikan kesempatan kepada peserta rapat. Jadi kita udah keluarin program kerjanya kita, nanti yang lain pun juga boleh menanggapi kita. Misalkan jangan kayak gini deh, kayak kegedean. Dekorasi jangan pakai yang gaban segede gaban gitu kan, karena panggung kita cuma ukuran sekian, misalkan kayak gitu. Terus banyak tokohnya sekian banyak, ngambil ruangnya sekian, kayaknya kegedean deh kalau gini gitu kan. Terus bagian budgetingnya, iya deh kayaknya budgetnya juga emang nggak ada. Nah, artinya disinilah pendapat dari anggota-anggota yang lain. Nah, yang keenam, apabila rancangan program kerja masing-masing sekretaris bidang sudah dapat disetujui, maka program kerja pagelaran tersebut sudah merupakan program yang menampung aspirasi dan kebutuhan anggota panitia penyelenggara. Ketika sudah bulat kesepakatannya. Nah, yang baru ketujuh, sifat program kerja haruslah fleksibel, dalam arti dapat diterima oleh semua pihak sehingga pelaksanaannya memperoleh dukungan penuh dari anggota panitia dan pembina. Jadi harus fleksibel, nggak boleh otoriter kaku yang nggak harus kayak gini. Boleh tegas, tapi nggak boleh egois. Karena kita butuh kerja tim. Kita butuh tim ini, butuh ini sampai tujuannya memiliki kesempurnaan lah dalam pementasannya itu. Sampai pesannya, sampai maksudnya ada sesuai konsep dan prosedurnya. Gitu. Nah, poin yang terakhir, poin F. Tempat pagelaran merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pagelaran. Iya, tempatnya mau gimana dulu nih kita, kan gitu. Tentuin lagi nih berarti. Unsur-unsur yang diperhatikan meliputi lokasi kegiatan, letaknya di dalam ruang atau di luar ruangan. Jadi lokasinya gimana nih, indoor atau outdoor, jauh atau dekat. Dan kapasitas orang yang dapat ditampung menentukan banyak sedikitnya, besar kecil, dan macam kegiatan yang dapat dilakukan serta waktu pelaksanaannya. Kapan waktu dilaksanakannya, hari apa, jam berapa, itu juga di ini ya, juga penting dalam kegiatan pagelaran ya. Tempat yang dapat dipergunakan untuk pagelaran antara lain ruang kelas, teras kelas, ruang keterampilan atau halaman sekolah. Nah, ini kalau dalam sekolahan ya, misalkan di kelas kah, di teras kelas kah, atau di lapangan kah, atau di gedung serbaguna kah, kayak gitu, di ruang serbaguna kah, atau misalkan mau ambil di luar, misalkan di depan sekolah misalkan, jadi warga bisa nonton juga kayak gitu. Nah, yang terakhir kita ngebahas kali ini yang kedua, itu poin kedua, teknik pementasan. Tadi ada konsep pementasan dan yang kedua adalah teknik pementasan. Yang tadi kita bahas adalah konsep pementasan. Dan sekarang kita masuk ke teknik pementasan, ada di halaman 50.
Teknik pentas adalah cara menata panggung untuk sebuah pertunjukan. Seseorang yang melakukan tata pentas atau penataan sebuah panggung disebut sebagai seorang kreator. Paham ya? Kalimatnya dipahamin. Teknik pentas adalah cara menata panggung untuk sebuah pertunjukan. Nah, seseorang yang melakukan tata pentas atau penataan sebuah panggung disebut sebagai seorang kreator. Sebelum melakukan sebuah penataan, alangkah baiknya bila seorang kreator mempunyai konsep untuk melandasi penataan yang akan dilakukan pada sebuah pertunjukan. Konsep merupakan sebuah kompas yang mampu memberikan suatu pertunjukan dan gambaran bagi seorang penata panggung. Jadi konsepnya dulu, konsepnya kayak gimana. Nah, konsep juga sesuai dengan tema kan, gitu. Misalkan temanya adalah romantisme, ya maka konsepnya pun juga konsep romantis. Kalau misalkan konsepnya horor, ya maka konsepnya pun juga mistis. Permainan rakyat yang seperti apa yang akan diangkat dan permainan rakyat dari mana? Nah, ini ada teknik-tekniknya nih. Ada 2 teknik. Banyak. Ada 4 maksud saya. Ada 4 teknik. Yang pertama teknik merancang arena teater, yang kedua teknik membuat rancangan properti dan pencahayaan atau lighting, yang ketiga teknik rancangan musik atau pengiring, yang keempat teknik membuat rancangan kostum dan riasan. Yang pertama teknik merancang arena teater. Dalam pementasan teater perlu dirancang dan dipilih arena teater disesuaikan tema dan cerita yang akan dimainkan. Itu yang tadi kita bilang ya. Dirancang dulu nih sesuai temanya. Temanya apa dirancang dengan sesuai temanya. Nggak boleh keluar konteks. Nggak boleh nabrak juga. Arena teater disebut juga dengan tata pentas. Arena atau tata pentas berhubungan dengan cara menyusun pentas atau tempat pementasan teater. Konsep arena teater atau pentas didasari oleh bentuk fisik bangunan panggung. Bentuk fisik akan sangat berpengaruh sekali pada tata ruang dalam gedung pementasan teater dan posisi pandang penonton terhadap kegiatan mengapresiasi kesenian teater modern tersebut. Nah, jadi misalkan kita mau ambil proscenium atau kita mau ambilnya arena, panggung arena. Nah, kalau panggung arena itu kan setengah lingkaran misalkan penontonnya. Nah, tata pentas pun juga menyesuaikan sudut pandang penonton dari mana aja. Kalau misalkan proscenium kan cuma dari depan doang deh. Tapi kalau arena, panggung arena di setengah lingkaran. Nah, artinya penyesuaiannya pun juga dipengaruhi oleh si penontonnya tadi. Kira-kira akan blocking nggak? Kira-kira terlihat bagus nggak dari sini. Kan kalau film kan bisa di retake dengan sudut pandang tertentu gitu kan. Nah, kalau misalkan teater enggak. Semua ini jadi kameramen, kasarnya gitu. Semua matanya adalah lensa. Semuanya adalah penikmat. Dari sudut manapun kita harus terlihat enak. Kayak gitu. Beda film ya sama teater. Artinya agak lebih berat juga dengan di teater karena harus hafal naskah, harus ngerti posisi juga gitu, dan di teknik merancang arena teater pun juga harus disesuaikan. Kira-kira pentasnya gimana sih cara mainnya dan gimana sih posisi penontonnya gitu. Tentuin juga nih. Pada dasarnya ada banyak bentuk fisik bangunan yang biasa digunakan untuk pementasan teater. Namun, secara garis besar hanya ada 2 fisik, yaitu panggung terbatas dan panggung tak terbatas. Kalau panggung tak terbatas itu kalau dibicara di teater tradisional yang pakai lesehan gitu. Gitu. Ada jadi tuh penonton sama pemain itu dia nggak ada batas panggungnya gitu kan. Kalau proscenium ini panggungnya nih gitu, panggung nih kotak ya. Ada penonton nih. Nah, kalau misalkan itu terbatas, lu rata aja. Yang kedua, teknik membuat rancangan properti dan pencahayaan. Nah, cara membuat rancangan properti dan pencahayaan sebagai berikut, ada 2 di sini. Yang pertama propertinya dulu. Dalam merancang pementasan teater perlu juga merancang propertinya. Ya.
Karena tanpa adanya properti, sebuah pementasan teater tidak akan lengkap. Ya, karena pendukung juga daripada konsep, daripada temanya, properti itu. Misal horor ya ada kuburan-kuburannya, ada pohon-pohon yang sedikit mati atau pohon-pohon besar kayak gitu ya. Misalkan yang romantisme ada bunga-bunganya, ada rumput-rumputnya, ada daun-daunannya gitu. Kalau misalkannya temanya adalah ruang kota gitu kan, terus atau misalkan dalam ruang kerja, nah itu ada properti kayak meja komputer, ada komputernya, terus ada berkas-berkas kayak gitu. Properti sangat penting untuk mengoptimalkan kemampuan para pemeran di bidang akting. Selain itu dibantu oleh perlengkapan lain untuk membantu menjelaskan maksud kisah cerita yang terkandung dalam naskah teater modern. Jadi menguat yang tadi saya jelaskan ya. Nah, untuk yang poin kedua, rancangan pencahayaan atau lighting nih. Dalam pementasan teater juga perlu dirancang terlebih dahulu tentang pencahayaan. Nah, pencahayaan pun juga dilihat lagi soal temanya lagi. Jadi tema adalah poin utama kan, berarti temanya lagi nih. Temanya apa sih? Gitu kan. Terus kayak pementasannya gimana sih konsepnya? Nah, pencahayaan yang membantu di situ untuk penguatan juga sebetulnya. Pencahayaan dalam teater biasanya disebut juga dengan tata cahaya atau lighting. Tujuan dari tata cahaya adalah untuk menerangi panggung serta mendukung sebuah pementasan teater. Sebab tanpa ada cahaya, maka pementasan tidak terlihat atau gelap ya, kita mau lihat apa. Jadi unsur penting juga tuh cahaya. Nah, kalau di lighting itu kan ada general light. General light itu yang menerangi semuanya. Ada spotlight atau satu sisi yang khusus diterangin bagian mananya. Ada follow spotlight. Follow spotlight itu yang biasanya buat balet tuh kan diikutin tuh orang-orangnya gitu kan. Terus kayak stand up gitu kan di jalan lampu ngikutin kan. Nah, ini juga sama, di teater juga ada namanya follow spotlight. Ada lagi strip light. Strip light itu yang di bagian belakang atas panggung, warna-warni atau di depan panggung. Jadi strip light itu bentuknya berjejer lampunya dan biasanya warna-warni. Kayak gitu ya. Nah, masuk teknik kedua, teknik selanjutnya yang ketiga, teknik rancangan musik. Tadi perancangan arena, terus ngerancang properti dan pencahayaan, dan yang selanjutnya adalah rancangan musik. Pada hakikatnya seni musik sangat berkaitan dengan seni teater. Sebuah pementasan teater tidak akan lengkap tanpa adanya musik. Ya, karena musik itu pembangun suasana juga. Misalkan ya, dia keadaan tegang, musiknya pun juga tegang. Jadi bukannya tegang atau bukannya lucu. Jadi musik tegang yang tegang. Ketika romantis, ya musiknya pun musik yang romantis. Ketika sedih, musiknya pun mendayu dengan sedih gitu. Melankolis lagunya yang keluar. Terus kayak misalkan horor pun juga sama gitu. Action juga sama, musiknya musik action. Nah, ini penguat sebetulnya. Kalau kita ubah misalkan musiknya horor dan diganti dengan musik romantis, kan jadi gimana ya kedengarannya ya gitu. Dan apalagi kalau nggak ada musiknya, artinya terdengar hampa. Oleh karena itu, dalam seni teater perlu dibuat rancangan musiknya. Rancangan musik sangat berpengaruh terhadap sukses serta berhasilnya sebuah pementasan teater modern. Yang terakhir, teknik yang terakhir adalah teknik membuat rancangan kostum dan riasan. Dalam pementasan teater hendaknya juga dirancang terlebih dahulu kostum dan riasan para pemain. Nah, hal tersebut akan dapat membantu para pemain pada gambaran sosok peran yang diwujudkan. Nah, untuk membuat rancangan kostum dan riasan ini, misalkan kayak Gatot Kaca, dia kan ada sayap di belakang, ada ikan kepalanya gitu. Nah, kalau teater modern misalkan kita seorang bos, seorang CEO gitu kan, dia pakai jas, pakai dasi. Misalkannya tempat tokohnya ini pekerja di tempat yang bernoda, kayak misalkan montir, bengkel, mekanik. Nah, dia kan di bajunya ada oli-olinya. Nah, itu menguatkan karakter dia sebagai apa, gambaran sebagai tokoh apa gitu kan. Nah, untuk si yang riasan ini sama tuh kayak di make upnya juga. Kalau misalkan contohnya mekanik, orangnya gede, otot, tatoan gitu kan, megang kunci, terus pakai lipstick gitu. Bisa aja artinya bukan menguatkan karakter, tapi malah nyeleneh, malah lucu jadinya.
Ya, kalau misalkan dia maksud dari sini menguatkan karakternya sebagai apa, nah itu dikuatkan oleh kostum dan tata riasnya juga. Tata rias itu kan ada yang nutupin bagian-bagian, misalkan kita ada telolet di sini, terus ditutupin di dempul gitu, pakai apa itu foundation. Terus misalkannya ada lagi penguatnya lagi, dia dibikin efek-efek lebih tua, ada kerutan-kerutan gitu, atau dibikin lebih serem gitu, dibuat kayak susana atau kan dibuat hitam sini kayak gitu. Nah itu ada di bagian apa, kostum dan hiasan. Nah sampai sini dulu nih teman-teman di halaman 50. Di minggu depan kita akan ngebahas prosedur pementasan, masuk ke halaman 51 gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman, semoga bermanfaat juga, dan semoga nanti ketika di materi berikutnya masih ingat di materi sebelumnya, materi yang hari ini gitu. Jadi teman-teman masih bisa nyambung nih pemikirannya gitu. Sehat-sehat, semangat terus, jangan lupa berkarya, jangan lupa jaga kesehatannya, dan satu lagi jangan lupa selawat sama Nabi Muhammad SAW. Doakan untuk orang tua, doakan untuk guru-guru kalian, doakan untuk teman-teman kalian, dan doakan untuk seluruh Indonesia. Semoga Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan, COVID-19 semoga selesai. Kenapa? Karena teater ini akan lebih sampai dan lebih seru ketika kita bertatap muka secara langsung. Oke. Semangat terus, salam seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.